Mitos larangan pamali orang tua Sunda zaman dulu yang masih dipercaya hingga kini. Setiap budaya dan adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mitos tentang larangan-larangan yang dipercayai masyarakat secara turun-temurun. Salah satu contohnya terdapat dalam masyarakat Sunda. Bagi generasi terdahulu, termasuk mereka yang lahir di era 90-an dan awal 2000-an, keberadaan mitos pamali ini masih cukup terasa. Berikut beberapa contoh larangan atau mitos pamali yang populer di masyarakat Sunda. 1. Larangan tidur tengkurap dengan kaki diangkat ke atas. Tidur tengkurap dengan posisi kaki diangkat ke atas, yang sekilas menyerupai ekor kalajengking, merupakan kebiasaan yang sangat dilarang oleh orang tua zaman dulu. Biasanya, anak-anak melakukan posisi ini saat bermain atau bersantai. Jika diketahui oleh orang tua, mereka akan langsung menegur, bahkan memarahi anak tersebut. Menurut mitos yang berkembang, tidur dengan posisi ini diyakini dapat menyebabkan ibu anak tersebut cepat meninggal. Namun, tentu saja ini hanyalah mitos belaka. Pesan tersirat dari larangan ini adalah untuk mengajarkan etika dan tata krama. Tidur dengan posisi kaki diangkat ke atas dianggap tidak sopan, terutama karena posisi kaki bisa sejajar dengan kepala orang yang lebih tua yang duduk di dekatnya. 2. Larangan berada di luar rumah saat maghrib. Bermain di luar rumah merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, bagi generasi zaman dulu, ada aturan ketat terkait batas waktu bermain, yaitu saat maghrib tiba. Tidak peduli seasyik apapun bermain, begitu waktu maghrib mendekat, anak-anak harus segera masuk rumah. Meskipun berbasis mitos, larangan ini sebenarnya bertujuan untuk mendisiplinkan anak-anak dan mengajarkan pentingnya beribadah, terutama melaksanakan salat maghrib dan mengaji setelahnya. 3. Larangan mengambil uang temuan saat bulan Mulud. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah menemukan uang atau barang tergeletak di jalan. Sebagian orang memilih membiarkannya, sementara yang lain mengambilnya dengan niat menyelamatkan barang tersebut atau bahkan memilikinya sendiri. Di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon dan Kuningan, terdapat larangan mengambil uang temuan, terutama saat bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Menurut mitos yang beredar, uang yang ditemukan pada bulan ini diyakini sebagai tumbal pesugihan. Tentu saja, ini hanya mitos. Namun, larangan ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik anak-anak agar tidak sembarangan mengambil barang yang bukan miliknya serta menanamkan nilai kerja keras dalam memperoleh sesuatu. 4. Larangan duduk di depan pintu. Larangan duduk di depan pintu adalah mitos yang hampir ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam budaya Sunda, larangan ini dipercaya dapat mendatangkan kesialan, terutama bagi anak perempuan. Mereka diyakini akan mengalami kesulitan dalam menemukan jodoh. Meski ini hanya mitos, larangan ini sebenarnya memiliki pesan penting, yaitu agar seseorang tidak menghalangi jalur keluar masuk rumah serta mengajarkan etika kepada anak perempuan untuk menjaga martabat dan menempatkan diri dengan baik.